saja ke aktivitas yang pertama, ialah audit sampling, di mana komputer berperan dalam menghitung parameter sampel, memilih sampel, dan menilai hasil sampel. Nah, jadi di sini kita harus mengerti apa sih pengertian dari sampling audit. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan, sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Nah, bisa kita lihat bersama perhitungan rencana sampel, di mana yang pertama nilai performance materiality akan terisi secara otomatis dari hasil penentuan tahap sebelumnya. Yang kedua, specific item subject to spread evaluation merupakan jumlah nilai item yang telah ataupun akan diuji secara terpisah sesuai dengan karakteristik tertentu. Yang ketiga, auditor harus mengisi range ataupun confidence factor yang diperoleh dari tabel di atasnya. Penentuan nilai confidence factor mengacu kepada risiko yang telah dinilai untuk setiap akun yang dapat dilihat dari tanda warna kuning sebagai nilai acuannya. Yang keempat, selanjutnya nilai sampel size akan dihitung secara otomatis berdasarkan formula pada informasi pada kotak di bawah tabel range ataupun confidence factor. Nah, yang kelima, jika sebelumnya auditor telah menetapkan nilai spesifik materiality pada akun tertentu, maka auditor harus memilih akun tersebut secara drop down pada kolom akun-akun yang mempertimbangkan spesifik materiality dengan nama akun yang sama dengan nama akun yang ada di judul lead schedule pada bagian atas. Apabila nama akun yang terpilih berbeda dengan nama akun pada lead schedule tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas aktivitas yang kedua, yaitu penelaahan analisis. Pengertian secara singkatnya untuk menentukan kewajaran data tertentu. Nah, jadi di atas ini, pada kertas kerja ini, auditor melakukan identifikasi atas peristiwa-peristiwa setelah tanggal neraca dan menganalisis lebih lanjut apakah mempengaruhi laporan keuangan dan pengungkapannya. Berdasarkan SA 560, peristiwa kemudian, terdapat dua jenis peristiwa yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan yang mensyaratkan entitas untuk melakukan penyesuaian jumlah diakui dalam laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan yang umumnya dibuat pengungkapan. Nah, bisa kita lihat di atas ini. Cara pengisiannya, yang pertama, auditor harus menganalisis setiap pertanyaan pada kolom kondisi subscan sebagai berikut. Nah, di sini ada tertera kolom yang pertama ya atau tidak, sedangkan keterangannya diisi dengan drop down ya atau tidak. Kolom yang kedua, dampak terhadap akun laporan keuangan, sedangkan di keterangan diisi manual nilai debit ataupun kredit jika ada nilai yang berpengaruh ke akun. Kolom pengungkapan diisi drop down ya atau tidak sesuai dengan penilaian. Nah, di kolom ketiga KZ ataupun PAZ, sedangkan di keterangan tulisan KZ ataupun PAZ akan muncul secara nilai otomatis jika diisi ya pada kolom ya atau tidak. Nah, di kolom yang keempat frase pengungkapan. Nah, di sini diisi keterangan ataupun frasa pengungkapan yang akan dituangkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, di kolom yang terakhir, kolom kelima, yaitu referensi. Keterangan di sini diisi link ke dokumen pendukung. Nah, yang kedua, auditor harus mengisi kotak simpulan berdasarkan pertimbangan pada isian pertanyaan. Simpulan dapat dipilih secara drop down dengan dua pilihan, yaitu A. Bukti audit tidak cukup dan tepat serta evaluasi peristiwa kemudian tidak memadai. Jika simpulan ini dipilih, maka akan muncul tulisan jelaskan ketidakcukupan ataupun ketidakmemadaian bukti audit. Auditor diminta untuk menjelaskan hal tersebut pada kotak penjelasan. Nah, yang kedua, B. Bukti audit cukup dan tepat serta evaluasi peristiwa kemudian memadai. Nah, itu tadi. Selanjutnya yang ketiga, status KKP complete, simpulan telah diisi dan sebaliknya incomplete jika belum diisi.
Selanjutnya ialah aktivitas yang ketiga, penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Nah, jadi di sini kertas kerja ini merupakan rangkuman angka laporan keuangan dari angka saldo awal sampai dengan angka final hasil audit setelah terdapat penyesuaian sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini. Di sini cara pengisiannya, yang pertama, dalam kertas kerja ini, auditor harus melakukan pengisian melalui pilihan drop-down terkait laba ataupun rugi tahun berjalan berdasarkan nama akun yang relevan. Yang kedua, selanjutnya auditor harus melakukan pengisian melalui pilihan drop-down terkait ekuitas lainnya ataupun OCI berdasarkan nama akun yang relevan apabila rincian dari OCI disajikan dalam kumpulan ekuitas lainnya ataupun OCI. Namun sedemikian, apabila dalam penyajian laporan keuangan ekuitas lainnya ataupun OCI dibuat secara rinci per akun, maka auditor tidak perlu melakukan mapping tersebut. Yang ketiga, angka WTB untuk setiap akun terisi secara otomatis dari input saldo awal serta input KJ ataupun PAJ. Di sini WTB ialah worksheet trial balance ataupun WTB. Pada bagian atas kolom saldo per audit terdapat kontrol untuk memastikan khusus terkait apakah saldo laporan posisi keuangan ataupun neraca yang telah diaudit sudah benar. Jika belum, maka akan muncul angka selisihnya. Selanjutnya aktivitas yang keempat, kalkulasi, pemandingan, dan manipulasi data. Nah, di sini sama seperti dengannya prosedur analitis final. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur analitis pada tahap akhir pelaksanaan audit. Analitis terdiri dari analisis perbandingan data antar periode dan analisis rasio keuangan seperti pada prosedur analitis awal. Di sini terdapat dua kertas kerja pendukung untuk mengisi bagian ini, yaitu sebagai berikut. Indeks C1201, keterangan analisis perbandingan data antar periode digunakan untuk pengisian analisis vertikal dan horizontal atas laporan keuangan audit, rata-rata industri, dan keterangan mengenai perubahan antar periode. Indeks yang kedua, C1202, keterangan analisis rasio keuangan digunakan untuk melakukan analisis atas rasio keuangan audit, baik berupa rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Nah, bisa kita lihat di sini tabelnya. Nah, adapun cara pengisiannya, yang pertama A, indeks C1201, analisis perbandingan data antar periode. Di sini yang pertama, auditor hanya perlu mengisi pada kolom berwarna kuning dengan pengisian manual dan kolom berwarna hijau dengan memilih drop down. Yang kedua, kolom analisis vertikal diisi secara manual oleh auditor dengan mengisikan perbandingan tiap-tiap akun aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai persentase dari total aset, dan tiap-tiap akun pendapatan dan beban sebagai presentasi dari pendapatan. Auditor dapat mempertimbangkan angka pembanding lainnya yang relevan bila hal tersebut lebih tepat. Yang ketiga, selanjutnya auditor perlu untuk mengisikan analisis horizontal berupa perubahan atas saldo akhir tahun dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya pada kolom perubahan akhir periode A sampai B, baik dalam nilai rupiah maupun dalam persentase. Yang keempat, auditor dapat mengisikan data terkait rata-rata industri untuk membandingkan kewajaran nilai akun pada laporan keuangan audit dengan laporan keuangan rata-rata industri yang sejenis dengan pengisian secara manual. Yang kelima, sebagai tahap akhir, auditor harus mengisikan kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis pada kolom simpulan dengan memilih drop-down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Yang keenam terakhir, apabila ada kolom simpulan, auditor memilih drop-down prosedur analisis final tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Selanjutnya, auditor harus mengisikan penjelasan mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia dengan pengisian manual.
Nah, yang kedua B, indeks C1202 analisis rasio keuangan. Adapun cara pengisiannya, yang pertama, auditor hanya perlu mengisi pada kolom warna kuning dengan pengisian manual. Yang kedua, kolom hasil analisis awal akan terisi secara otomatis untuk masing-masing rasio yang tersedia. Yang ketiga, auditor perlu mengisikan rasio-rasio pada kolom hasil analisis final dengan dapat mengacu kepada rumus-rumus yang tersedia pada kolom paling kanan dengan menggunakan data yang tersedia. Yang keempat, kolom periode sebelumnya juga akan secara otomatis untuk masing-masing rasio. Yang kelima, auditor dapat mengisikan rata-rata rasio untuk industri sejenis pada kolom rata-rata industri yang dibandingkan rasio audit sehingga dapat digunakan sebagai menilai kewajaran rasio laporan keuangan audit. Yang keenam, auditor perlu memberikan hasil analisis atas rasio-rasio yang telah dihitung termasuk hasil perbandingan rasio-rasio antara periode ataupun rasio-rasio periode kini final dan rasio periode sebelumnya, serta dengan rata-rata rasio industri pada kolom analisis secara manual. Yang ketujuh, sebagai tahap akhir, auditor harus mengisikan kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis pada kolom kesimpulan dengan memilih drop-down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Nah, yang ke-8, terakhir, apabila pada kolom simpulan auditor memilih drop-down ataupun prosedur analisis final tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Maka auditor harus mengisikan penjelasan mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia secara manual. Nah, setelah tadi aktivitas yang keempat, kita akan masuk ke aktivitas yang kelima, informasi proyek seperti anggaran dan pemonitoran waktu. Nah, jadi di sini sama seperti halnya alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Kertas kerja ini digunakan untuk mengalokasikan waktu untuk setiap personal yang ditugaskan dalam perikatan audit serta merespons kondisi kompetensi sumber daya yang diperoleh dari kertas kerja A1103 ataupun penilaian awal kompetensi sumber daya. Analisis ini diterapkan untuk seluruh siklus audit. Selain itu, terdapat penentuan penelahan mutu perikatan baik menggunakan EQCR merupakan penelahan berjenjang dari tim perikatan. Yang pertama di sini alokasi jam. Nah, yang pertama kali rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Pada bagian ini auditor memasukkan data secara manual sebagai berikut. A. Tanggal mulai dan berakhir pelaksanaan perikatan, format tanggal bulan tahun. Kedua B. Jam mulai kerja, lama istirahat dan jam mulai kerja ataupun format 24 jam. C. Jumlah hari libur baik Sabtu ataupun Minggu maupun libur lain. Dan D. Jam kerja efektif per hari diisi secara manual berdasarkan hasil perhitungan jam kerja efektif per hari dari poin 1B. Hal di atas untuk mengetahui jumlah efektif dalam pelaksanaan perikatan. Notes, jika tidak ada hari libur Sabtu, Minggu, dan hari libur lain tetap bekerja, maka auditor tidak dapat mengisi dengan 0 ataupun 0,001. Yang kedua, rencana alokasi jasa per tim pada setiap tahapan audit. Pada bagian ini, auditor menentukan jumlah jam kerja setiap tahap untuk setiap auditor. Yang ketiga, nama auditor yang muncul secara otomatis merupakan hasil dari penentuan tim perikatan pada analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Selanjutnya, auditor memilih peran setiap anggota dalam tim dengan menggunakan pilihan drop-down. Yang keempat, alokasi rencana jam jasa. Terdapat dua jenis alokasi, yaitu alokasi rencana jam kerja otomatis dan aktual. Alokasi rencana jam kerja otomatis telah dihitung menggunakan rumus tertentu, sedangkan pada alokasi rencana jam kerja aktual, auditor harus memasukkan jumlah alokasi rencana jam kerja setiap auditor secara manual. Nah, yang kelima, alokasi rencana jam kerja aktual harus diisi auditor meskipun auditor memutuskan menggunakan angka perhitungan alokasi rencana jam kerja otomatis.
yaitu selanjutnya analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutan. Pada bagian ini terdapat informasi terkait dengan kebutuhan pengembangan kompetensi personal KAP. Jika KAP telah melakukan tindak lanjut atas pengembangan kompetensi tersebut, maka harus didukung dokumentasi yang dilampirkan pada kertas kerja ini. Nah, di sini penelahan mutu perikatan. Pada bagian ini terdapat informasi terkait risiko penerimaan dan keberlanjutan klien sehingga KAP dapat menentukan kebutuhan perlu tidaknya kebutuhan EQCR sesuai dengan kebijakan sistem pengendalian mutu KAP. Bisa dilihat di tabel ini. Nah, pada bagian ini, bagian bawah kertas kerja A120 terdapat 3 kotak simpulan, yaitu A. Kotak simpulan otomatis terisi. Oleh karena itu, jika alokasi belum memadai, maka auditor harus memberikan penjelasan terkait rencana proses pemantauan atas perikatan tersebut. B. Kolom kuning otomatis ada jika simpulan dari kertas kerja adalah belum memadai. C. Kolom status KKP menginformasikan kertas kerja kelengkapan pengisian kotak warna kuning dan hijau. Status KKP dapat berubah komplit atau incomplete. Selanjutnya, aktivitas yang keenam, pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketepatan. Ini sama halnya dengan evaluasi bukti audit. Kertas kerja ini digunakan untuk merumuskan opini auditor dengan mempertimbangkan apakah bukti audit yang diperoleh secara keseluruhan telah cukup dan tepat sebagai basis yang opini auditor. Pada kertas kerja ini secara garis besar ada 2 hal yang akan dipertimbangkan, yaitu yang pertama, kecukupan dan ketepatan bukti audit, termasuk pertimbangan adanya pembatasan lingkup sebagai pertimbangan kecukupan bukti audit, dan yang kedua, dampak atas respon nomor 1 apakah memiliki dampak pervasif atas akun-akun laporan keuangan keseluruhan atau tidak. Nah, penentuan kedua hal tersebut akan menentukan jenis opini yang disarankan untuk diterbitkan oleh auditor mengacu ke SA 705. Secara ringkas, kombinasi yang dapat terjadi adalah sebagai berikut. Sifat hal-hal yang menyebabkan modifikasi opini dan pertimbangan auditor tentang seberapa pervasif dampak atau kemungkinan dampak terhadap laporan keuangan. Di sini ada material tetapi tidak pervasif dan ada material dan pervasif. Nah, di sini sifat hal yang menyebabkan modifikasi opini yang pertama, laporan keuangan mengandung penyajian material tapi tidak pervasif, opini wajar dengan pengecualian. Material dan pervasif, opini tidak wajar. Nah, yang kedua, ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Di sini material tetapi tidak pervasif, opini wajar dengan pengecualian. Material dan pervasif, opini tidak menyatakan pendapat. Nah, di sini terdapat tabelnya. Nah, adapun cara pengisiannya, yang pertama, untuk kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat ataupun termasuk adanya pembatasan lingkup, kolom menyebabkan salah saji material, dan kolom berdampak pervasif terdapat drop down iya dan tidak. Yang kedua, kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat ataupun termasuk adanya pembatasan lingkup dapat diisi dengan iya, yang artinya auditor dengan pertimbangan profesional judgment menyimpulkan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk merumuskan opini, dan dapat juga diisi dengan tidak, yang artinya auditor dengan pertimbangan profesional judgment menyimpulkan belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, termasuk karena adanya pertimbangan pembatasan lingkup audit yang berdampak pada kecukupan dan ketepatan bukti audit. Yang ketiga, apabila kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat ataupun termasuk adanya pembatasan lingkup telah diisi, maka selanjutnya auditor harus menentukan dampak atas respon tersebut terhadap laporan keuangan, apakah menyebabkan salah saji material dan atau berdampak pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan atau tidak. Yang keempat,
Apabila kolom menyebabkan salah saji material diisi dengan tidak, maka keterangan berdampak pervasif tidak akan dimunculkan secara otomatis dan kolom yang tersedia harus dikosongkan. Yang kelima, apabila kolom menyebabkan salah saji material diisi dengan ya, maka keterangan berdampak pervasif akan muncul dan kolom yang tersedia harus diisi sesuai dengan penilaian auditor dengan ya jika menyebabkan dampak yang pervasif dan tidak jika tidak menyebabkan dampak yang pervasif. Yang keenam, apabila pengisian telah diisi dilakukan, maka akan muncul opini yang disarankan sesuai dengan SA 700 dan 705 pada kolom opini yang disarankan. Yang ketujuh, pada kolom opini auditor harus mengisikan secara manual opini yang sesungguhnya diterbitkan oleh auditor. Yang ke-8, dalam hal ini opini yang diterbitkan berbeda dengan opini yang disarankan, maka auditor harus memberikan penjelasan atau justifikasi atas perbedaan tersebut pada kolom. Jika opini berbeda, mohon dijelaskan secara manual. Yang ke-9, setelah auditor selesai mengisi kertas kerja ini, maka auditor harus mengisikan kolom simpulan pada bagian paling bawah dengan memilih drop down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Yang ke-10, apabila kolom simpulan auditor memilih drop down evaluasi bukti memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Auditor selanjutnya harus mengisikan penjelasan secara manual mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang berbeda. Adapun kombinasi pengisian yang dapat dilakukan untuk kertas kerja ini dilihat di tabel ini. Di sini ada deskripsi, bukti audit yang telah cukup dan tepat ataupun batasan lingkungan ataupun lingkup, dan kombinasi pengisian iya tidak. Yang pertama, menyebabkan salah saji material di sini terdapat 4 ya dan 1 tidak. Yang kedua, berdampak pervasif. Di sini terdapat dia tidak, iya, NA, tidak, iya. Opini yang disarankan WDP, TW, WTP, WDP, TMP. Nah, keterangan yang tadi, WTP ialah wajar tanpa pengecualian, WDP wajar dengan pengecualian, TMP tidak menyatakan pendapat, TW tidak wajar. Nah, selanjutnya aktivitas yang ke-7, pemeriksaan rumus proses bisnis. Nah, ini sama seperti kelangsungan usaha ataupun going concern. Pada kertas kerja ini, auditor melakukan identifikasi dan menilai apakah terdapat isu mengenai keberlangsungan usaha ataupun going concern dari klien. Secara garis besar terdapat 2 aspek kriteria dalam menilai kelangsungan usaha klien, yaitu aspek keuangan dan aspek operasional. Masing-masing kriteria ini telah dijabarkan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh auditor berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh auditor, baik informasi eksternal maupun dari informasi manajemen. Di sini bisa kita lihat tabelnya. Nah, adapun cara pengisian, yang pertama di bagian awal berisi salah satu bentuk metode untuk memprediksi kebangkrutan ataupun pilot dari suatu klien dengan menggunakan analisis Altman J-score. Di bagian samping kanan terdapat perhitungan otomatis untuk metode ini dan hasil akhir dari perhitungan serta simpulannya. Auditor dapat menjadikan salah satu indikator ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat isu mengenai keberlangsungan usaha. Untuk mendapatkan hasil analisis Altman J-score, auditor harus pertama A. Memasukkan pilihan nama akun secara drop-down pada kolom berwarna hijau sesuai dengan nama saldo laba yang relevan dengan laporan keuangan audit. Yang kedua B. Selanjutnya memasukkan pilihan nama akun secara drop-down pada kolom berwarna hijau dengan nama modal pemegang saham yang relevan dengan laporan keuangan audit. Nah, di sini, adapun yang bagian kedua, analisis kelangsungan usaha ataupun risk assessments, terdapat daftar faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam proses audit untuk menilai keberlangsungan usaha. Bisa kita lihat tabelnya. Nah, di sini cara pengisiannya, kolomnya terdapat 3. Yang pertama, pelaksanaan prosedur, penjelasan, ref KKP. Nah, keterangannya di sini pelaksanaan prosedur diisi dengan drop down dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, dilaksanakan ataupun tidak berlaku.
Nah, yang kedua, kolom penjelasan keterangan diisi manual, alasan dari isian pelaksanaan prosedur sesuai drop-down yang dipilih. Kolom yang ketiga, ref KKP, keterangan, referensi ataupun link kertas kerja tambahan yang dibuat auditor untuk mendukung pengujian. Yang ketiga, di bagian tabel bagian ketiga prosedur dan aktivitas terkait. Yang pertama, terdapat pertanyaannya dari aspek keuangan dan operasional diisi ataupun dijawab dengan pilihan drop-down ya atau tidak. Yang kedua, jika dijawab ya, maka diberi penjelasan secara manual serta dilampirkan dokumen pendukung terkait atas kondisi tersebut. Yang keempat, di bagian akhir ataupun kesimpulan. Nah, bisa dilihat di tabel ini. Jika salah satu pertanyaan pada bagian kedua dijawab ya, maka otomatis akan terdapat simpulan, terdapat permasalahan going concern, jelaskan rencana manajemen dan pendapat auditor atas rencana manajemen. Di sini ada 4. Yang pertama, sambungan dari yang jika salah satu pertanyaan dijawab ya. Yang kedua, selanjutnya auditor mengisi uraian rencana manajemen atas isu going concern tersebut jika ada, dan mengisi tanggapan ataupun pendapat auditor atas rencana tersebut pada kolom yang tersedia. Yang ketiga, auditor harus menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh terkait analisis kelangsungan usaha dengan memilih drop-down berdasarkan analisis atas rencana manajemen tersebut. Nah, yang keempat, jika auditor menilai bahwa bukti audit tidak cukup dan tepat, maka auditor harus menjelaskan alasannya pada kolom setelahnya. Yang kelima terakhir, auditor tidak harus menjawab atau mengisi seluruh pertanyaan. Salah satu kondisi saja diisi di prosedur sudah dianggap dilaksanakan sehingga status KKP komplit. Nah, di sini ada pun catatan tertentu. Jika isu kelangsungan usaha teridentifikasi, auditor harus melakukan prosedur sebagaimana disyaratkan dalam SA, diantaranya berupa terbagi menjadi 2. Pertama, A. Mendapatkan dokumen pendukung yang relevan terkait rencana manajemen dalam merespon isu going concern perusahaan. Yang kedua, B. Melakukan evaluasi kembali berdasarkan dokumen rencana manajemen dan hasil permintaan keterangan dengan manajemen apakah rencana manajemen masih responsible. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas yang terakhir, aktivitas yang ke-8, ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data. Nah, jadi di sini sama saja seperti prosedur analitis awal. Kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur analitis awal atas laporan keuangan klien sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Prosedur analitis awal merupakan salah satu prosedur untuk menilai kemungkinan adanya risiko salah saji dari suatu akun. Kertas kerja ini merupakan kontrol atas isian kertas kerja pendukungnya. Ada 2 kertas kerja pendukung, yaitu di sini indeks A2201, keterangan analisis perbandingan data antar periode, dan indeks A2202, analisis rasio keuangan. Setiap akhir kertas kerja pendukung tersebut terdapat simpulan yang dipilih menggunakan drop-down. Jika status KKP menunjukkan incomplete, berarti terdapat prosedur yang tidak dilakukan, maka harus dijelaskan pertimbangan auditor tidak menyelesaikan prosedur tersebut. Pada bagian akhir kertas kerja A.220 terdapat kesimpulan yang harus auditor isi secara manual berdasarkan analisis dari kertas kerja A2201 dan A2202 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Nah, selanjutnya di sini A2201 analisis perbandingan data antar periode. Nah, kertas kerja ini berisi perbandingan data laporan keuangan antar tahun sebelum dengan tahun berjalan serta analisis dengan industri jenis. Nah, cara pengisiannya yang pertama, auditor memiliki tahun buku ataupun kolom hijau sehingga secara otomatis angka pada posisi laporan keuangan, laporan laba rugi yang akan dianalisis menjadi terisi. Angka-angka tersebut berasal dari input laporan keuangan pada tahap awal. Yang kedua,
Pada kolom rata-rata industri, auditor memasukkan rata-rata persentase industri sejenis. Yang ketiga, selanjutnya auditor menganalisis perbandingan tersebut yang selanjutnya dituangkan secara manual pada kolom keterangan mengenai perubahan. Yang keempat, pada akhir kertas kerja ini terdapat kotak simpulan yang harus menggunakan pilihan drop down. Selanjutnya, A2202 analisis rasio keuangan. Nah, di sini kertas kerja ini berisi rasio keuangan klien. Nah, cara pengisiannya, yang pertama, auditor harus mengisi nilai-nilai rasio keuangan secara manual. Auditor dapat mempertimbangkan menggunakan rumus dalam menghitung rasio keuangan telah disiapkan pada bagian samping kertas kerja ini. Yang kedua, pada awal kertas kerja ini terdapat kotak simpulan yang harus menggunakan pilihan drop down.